Terima kasih Bapa, terima kasih. Umat-Mu siap, hamba-Mu siap untuk Engkau pakai Tuhan. Pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Untuk memahami kehendak-Mu Tuhan. Supaya hamba mampu dengan bahasa yang sederhana menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada umat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, sebelum duduk kasih salam satu sama lain, katakan hari ini spesial sebab saudara datang. Amin. Amin, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebelum saya lupa, boleh saya tahu ada saudara di tempat ini yang baru pertama kali hadir, supaya saya ada, boleh angkat tangan, ada kenang-kenangan yang terbaik yang dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Amin, selamat datang. Mari souvenirnya yang dipersiapkan, saudara boleh minum kopi, minum teh dengan souvenir yang dipersiapkan oleh tim pastoral luar biasa. Terima kasih. Kalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, saudara boleh datang bersama-sama kami menyembah Tuhan setiap hari Minggu di tempat ini. Nah yang kedua, saya mau tanya lagi. Boleh saya tahu di sini yang umurnya 40 tahun ke bawah? Ada yang umurnya, saya angkat tangan nih, 40 tahun atau ke bawah? Ada yang umurnya 40? Nah, puji Tuhan. Saudara coba lihat kanan kiri, Sari, yang lain-lain, kenalin mereka. Nah, saudaraku, saya boleh himbau dan undang saudara hadir di ibadah yang ketiga, jam 1 siang setiap hari Minggu. Saudaraku, boleh saudara datang tempat ini, tapi yang penting itu ibadah yang ketiga jam 1 siang. Sebab saudara, di situ saudara akan punya orang-orang yang seumuran dengan saudara, ya. Jadi yang jomblo pun nanti ketemu jodohnya di situ. Ya, kalau saudara di sini orang-orang yang udah nggak jomblo lagi, saudaraku. Ya, ketemunya Pak Purba, saya dan sebagainya nggak fun lagi, ya. Oke, jadi mulai minggu depan yang umur 40 tahun ke bawah datang ke ibadah ketiga jam 1 siang. Oke? Amin. Saudaraku, hari ini kita akan masih belajar dari satu kebenaran firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Saudaraku, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita belajar dan kita melihat dan kita mengerti bahwa takut akan Tuhan itu adalah dimensi yang sangat kompleks namun sebetulnya sederhana. Kalau saja saudara dan saya mau belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kita selama beberapa waktu terakhir. Takut akan Tuhan adalah mengenal batas-batas perhinggaan. Saudaraku, Yeremia 5 ayat 22 mengatakan demikian. Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, bagimu dan bagiku harusnya ada batas. Kalau hidupmu tidak mengenal batas sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai rumah tangga, apapun di dalam masyarakat, kalau saudara adalah pribadi yang tidak mengenal batas, itu satu bukti bahwa tidak adanya roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Mazmur 15 ayat yang keempat. Saudaraku, kalau saudara betul-betul takut akan Tuhan, perkataanmu akan engkau sendiri hormati. Di waktu-waktu yang lalu, ada peribahasa yang berkata gini, my word is my bond. Perkataanku adalah jaminan. Saudaraku, bisakah hari-hari ini orang masih berkata tentang kita, your word is your bond. Bahwa perkataanmu adalah satu jaminan. Tidak ada bedanya dengan bank garanti. Kalau saya berkata A, saya akan genapi sungguh-sungguh. Saya akan berusaha sungguh-sungguh. Kalau saudara belum seperti ini, berarti roh takut akan Tuhan belum hidup di dalam hidup kita. Hari-hari ini begitu banyak orang tanda tangan di atas meterai. Bahkan dinotarialkan sekalipun, tetap dilanggar. My word is no longer my bond. Saudaraku, belajar takut akan Tuhan. Sehingga tanpa harus seperti itu pun, kalau saudara berkata sesuatu, engkau akan genapi sesuatu itu. Semua kita bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya akan setia kepada istri saya. Apakah saudara tetap setia kepada istrimu? Saya akan setia kepada suami saya. Apakah saudara setia kepada suamimu? Kalau your word is your bond, kalau ada takut akan Tuhan, engkau akan berpegang kepada sumpah. Sekalipun itu rugi. Saudaraku, takut akan Tuhan adalah tidak merugikan orang lain. Imamat 25 ayat yang ke-17. Apakah dalam dealing kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, kita termasuk pribadi yang
pertahankan mati-matian untuk tidak merugikan orang lain. Saudaraku, ini adalah satu perkara. Kalau enggak kita akan menjadi ejek-ejekan seperti yang Ayub 1 katakan. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub akan tetap takut akan Tuhan? Saudaraku, kalau saudara benar-benar bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, maka roh takut akan Tuhan itu akan menjadi bagian daripada hidup kita. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita sudah banyak belajar semua kebenaran-kebenaran ini. Saya rindu supaya saudara betul-betul menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk kita sama-sama belajar dan membuka diri untuk kebenaran ini. Coba perhatikan Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Silakan. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Judul perikop, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Amin. Saudaraku, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Bagian terakhir yang Musa sampaikan kepada Israel adalah, jangan takut. Semua yang kamu saksikan ini, guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, gunung berasap, sangkakala berbunyi, semua ini tujuannya supaya roh takut akan Tuhan ada padamu, supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, saya ingin sampaikan, mungkinkah manusia yang terdiri dari darah dan daging seperti kita ini, mungkinkah manusia seperti kita tidak berbuat dosa? Kalau itu nggak mungkin, berarti firman Tuhan keliru. Karena firman Tuhan katakan, tujuan takut akan Tuhan supaya engkau tidak berbuat dosa lagi. Bukan supaya engkau tidak mampu berbuat dosa, bukan supaya engkau tidak ingin berbuat dosa, tapi supaya engkau tidak berbuat dosa. Nah, saudaraku, ini perkataan Tuhan sendiri. Sepanjang saya renungkan kebenaran ini, saya tuh bertanya-tanya, Tuhan, apa mungkin manusia tidak berbuat dosa? Tapi kalau nggak mungkin, kenapa Tuhan berkata seperti ini? Kalau saudara lihat nanti di dalam Injil Yohanes, ada dua perkara yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Yang pertama di dalam Yohanes 5, satu kali di tepi kolam Bethesda, Tuhan melihat ada seorang lumpuh yang sudah 30 tahun menderita lumpuh dan berbaring di pinggir kolam Bethesda. Dia menunggu airnya untuk beriak, supaya ketika airnya itu bergelombang maka dia akan mencemplungkan dirinya dan dia akan sembuh. Tapi dia nggak pernah berhasil melakukan itu selama 30 tahun. Satu kali Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Dan Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Tapi nggak ada yang nolong Tuhan. Kemudian Tuhan melakukan perkara besar. Tuhan menyembuhkan orang ini. Setelah orang lumpuh ini berdiri dan berjalan, Tuhan berpesan seperti ini, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Di Yohanes 8, ada seorang wanita kedapatan sedang berzinah, ditangkap basah-basah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dilemparkan di hadapan Yesus. Lalu orang-orang itu menuduh wanita yang sedang berzinah ini. Dikatakan wanita ini ketangkap basah sedang berzina. Menurut hukum Musa dia harus dirajam sampai mati. Tuhan Yesus berkata gini, oke, yang tidak berdosa silakan rajam dia yang pertama kali. Nggak ada satu orang pun berani merajamnya. Lalu setelah Yesus melihat tidak ada orang di sekitarnya, Tuhan bertanya, aku pun tidak akan melemparkan batu bagimu. Dan Tuhan berpesan gini, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini dua occasion yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, yang bicara ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berbicara dengan otoritasnya sebagai Allah. Dia katakan pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau perkataan itu adalah sekedar kiasan, maka perkataan itu tidak ada artinya sama sekali. Tapi yang berkata-kata ini bukan manusia. Kalau mungkin di Keluaran 20, yang berkata itu Musa yang terima firman dari Tuhan.
Tapi di dalam Injil Matius 5 dan Yohanes 5 dan Yohanes 8 yang berkata-kata adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya betul kalau Tuhan mampu memerintahkan seperti itu. Berarti manusia mampu untuk pulang tidak berbuat dosa lagi. Tapi bagaimana caranya? Nah, yang membuat saya menggelitik hati saya. Apa dosa yang dilakukan? Kalau wanita berzina tentu kita tahu dia berzina. Maka dosanya itulah. Tapi bagi orang lumpuh yang 30 tahun terbaring di pinggir kolam Bethesda. Apa dosanya sehingga Tuhan harus berpesan pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Nah saudaraku, sebetulnya arti yang penting untuk kita mengerti dan kita betul-betul perhatikan. Itu bukan tentang apa dosanya. Tetapi bagaimana Tuhan melakukan apa yang terjadi di Yohanes 5 maupun Yohanes 8. Persis seperti apa yang terjadi di dalam Keluaran 20. Tadi di dalam Keluaran 20 dikatakan bahwa untuk menanamkan takut akan Tuhan sehingga manusia tidak berbuat dosa lagi. Yang terjadi adalah Tuhan mendatangkan guruh yang gemuruh, kilat sambung menyambung, gunung berasap, sangkakala berbunyi. Pemandangan, kejadian yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, menggoncangkan sehingga orang-orang Israel ketakutan. Dan Musa berkata, jangan takut. Tujuannya supaya takut akan Tuhan ada padamu. Dan kau tidak berbuat dosa lagi. Nah saudara, di dalam Yohanes 5 maupun Yohanes 8, Tuhan datangkan satu perkara. Bagi orang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda, kejadian yang tidak mengenakan adalah kelumpuhannya. Bagi wanita yang ketangkap basah sedang berbuat dosa, kejadian yang tidak mengenakan adalah dia dipermalukan, diungkit-ungkit dosanya, ditelanjangi dosanya. Itu adalah kejadian yang tidak mengenakan. Apapun alasannya, manusia tidak suka ditelanjangi, tidak suka diungkit-ungkit kesalahannya. Ditegur manusia sebagai darah dan daging. Gak ada yang suka untuk diperhadapkan kepada hal seperti ini. Tapi Tuhan lakukan itu di kitab Keluaran 20, di Injil Yohanes. Tujuannya supaya takut akan Tuhan tertanam dalam hidup manusia. Dan ketika takut akan Tuhan betul-betul tertanam, maka kita tidak berbuat dosa lagi. Nah saudaraku, hari ini saya rindu betul-betul saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab seringkali guruh yang gemuruh, kilat sambung menyambung, gunung yang berasap, sangkakala yang berbunyi terjadi di sekeliling kita. Namun kita nggak berubah. Tahun 80-an saya ingat ada seorang hamba Tuhan namanya James Baker. Jim Baker ini adalah pendiri dan presiden daripada PTL, Praise the Lord Ministry. Dia memimpin satu stasiun televisi evangelism yang terbesar di dunia. Luar biasa orang ini. Sampai-sampai pengaruhnya hampir lebih besar daripada pengaruh seorang presiden pada waktu itu. Saudaraku, kemudian karena satu perkara, dia ditangkap polisi dan dijebloskan dalam penjara. Karena perkara fraud, kejahatan manipulasi keuangan, dan yang kedua karena kejahatan seksual. Saudaraku, setelah masuk dalam penjara, ada seorang hamba Tuhan datang kepada dia. Dan Jim Baker cerita, dia katakan begini, penjara ini bukan hukuman bagi saya. Penjara ini adalah kasih karunia Tuhan bagi saya. Sebab melalui penjara ini, saya disadarkan, saya dibelokkan dari jalan. Seharusnya saya sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Kalau saya tanpa penjara ini, pasti gol saya akan masuk neraka. Tapi melalui penjara ini, saya diarahkan, dibelokkan, sehingga saya memperoleh kasih karunia Tuhan. Boleh diarahkan kembali berjalan kepada tujuan Tuhan. Saudaraku, gak banyak orang seperti ini. Dalam perjalanan hidup saya mengunjungi beberapa hamba-hamba Tuhan. Kalau saya sebut beberapa namanya, saudara mungkin juga pernah dengar. Hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan harusnya. Saya kunjungi, tidak satu pun mengeluarkan perkataan seperti Jim Baker. Penjara ini adalah kasih karunia Tuhan. Penjara ini adalah kebajikan Tuhan bagi saya. Supaya saya nggak gol masuk neraka, supaya saya masuk kembali kepada tujuan Tuhan. Semua akan berkata,
ini jahat, itu jahat, saya diperdaya oleh itu, saya diberlakukan begini. Bahkan menteri-menteri yang digeret oleh KPK, semuanya menyalahkan si A, menyalahkan si B dan sebagainya. Jarang yang berkata, this is good, it is well with me. Ini bagus buat saya, sebab ini membelokkan saya dari kehancuran. Berapa banyak orang bisa berkata seperti itu? Di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kehilangan segala-galanya, di tengah teguran dan tengah-tengah masalah besar, dia bisa berkata, this is good for me. Karena melalui semua ini, saya sadar bahwa saya harus berbuat sesuatu yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk saya, ada kerikil-kerikil dosa yang saudara sadar atau tidak sadar, pasti ada. Dan Tuhan itu begitu baik. Tuhan lakukan. Ada guruh yang gemuruh. Ada halilintar yang menyala-nyala. Ada sangkakala yang berbunyi. Gunung yang berasap. Tapi Musa berkata, jangan takut. Tujuannya supaya takut akan Tuhan ada padamu. Dan supaya engkau tidak berbuat dosa. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Inilah tujuan Tuhan. Nah, hari ini belajar untuk merendahkan diri kita. Belajar membuka hati kita. Semua pengetahuan, apa yang kita dengar tentang takut akan Tuhan, gak akan ada artinya apa-apa. Kecuali saudara betul-betul memperhatikan dan menerapkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau enggak, itu cuma sekedar menjadi pengetahuan biasa. Pengenalan akan Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan tentang Tuhan. Kalau saudara cuma belajar ini sebagai pengetahuan tentang Tuhan, maka itu tidak akan berdampak sama sekali. Bahkan nanti kita akan lihat, pada akhirnya firman yang begitu berkuasa, yang Alkitab di dalam Galatia 3 berkata, firman itu menopang segala-galanya. Bumi ini terapung-apung di tengah-tengah angin yang kosong, di tengah-tengah udara yang kosong, matahari terapung-apung. Siapa yang menopang semuanya itu? Firman itu bisa menopang semuanya. Tapi firman yang begitu berkuasanya, nanti pada akhir saudara akan melihat, sampai tidak punya kemampuan untuk merubah langkah manusia. Kalau saudara belajar terus mengabaikan firman Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan lihat, renungkan dari dua hidup hamba Tuhan. Yang pertama namanya Salomo. Yang kedua adalah Simson. Ini dua orang yang berbeda. Dua-duanya hamba Tuhan. Dua-duanya dipakai Tuhan. Dua-duanya Tuhan punya rencana besar, bukan hanya buat dia, tapi buat bangsanya sekali juga. Dan dua-duanya orang yang betul-betul disebut nazir Allah, hamba Tuhan, tujuan Tuhan akan digenapi. Salomo memulai karirnya sebagai orang yang luar biasa. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia adalah darah daging daripada Daud sendiri, orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Salomo memulai perjalanan hidupnya ketika dia berdoa, ditanya Tuhan, kamu mau minta apa? Dia katakan, aku minta hikmat. Dan Tuhan beri hikmat kepada Salomo. Hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri. Sampai hari ini, nama Salomo selalu dihubungkan dengan kata hikmat. Orang-orang menyebut the wisdom of Solomon, atau Solomon's wisdom. Itu artinya hikmat yang paling luar biasa, paling tinggi yang pernah ada di muka bumi. Karena hikmat Salomo itu luar biasa. Orang-orang pada zamannya mengeluh-elukan, mengagumi hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Betapa luar biasanya hikmat itu. Dengan hikmatnya, Salomo juga diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak pernah tampil orang yang lebih kaya, lebih berhikmat daripada Salomo. Luar biasanya hamba Tuhan ini. Kita senang mendengar khotbah tentang Salomo. Kita senang memberi nama anak-anak kita Salomo atau Sulaiman atau Salomon. Saudaraku, dari hidupnya dia mulai mengalami yang namanya degradasi moral. Perlahan-lahan terus jatuh sampai ujung-ujungnya. Dia gak punya lagi kekuatan untuk melompat. Seperti seekor katak yang diletakkan berenang-renang di atas tempayan yang airnya sejuk. Katak itu menikmati air yang sejuk, berenang-renang dengan sejahteranya. Kemudian di bawahnya dibakar sebatang lilin.
Lilin itu membakar air yang sejuk di dalam tempayan itu. Air yang sejuk itu pelan-pelan mulai menjadi hangat. Lama-lama sampai air itu mendidih, katak itu menjadi suike. Dia nggak punya kekuatan untuk lompat keluar. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan air yang sejuk. Menikmati kesejukan. Dia nggak sadar bahwa air itu perlahan-lahan mulai memanas, sampai mendidih. Dan dia nggak punya kekuatan lagi. Nah hari ini saudaraku, anak-anak Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya rindu supaya tidak seorang pun di tempat ini yang keluar seperti bodohnya katak, menikmati dosa sedemikian rupa. Sampai engkau gak punya kekuatan, gak punya lagi kepekaan. Nah itulah yang terjadi dengan Salomo. Alkitab mengatakan di dalam 1 Raja-Raja 11, dia katakan, Tuhan katakan, Salomo, aku sudah berhadapan muka dengan Salomo. Aku peringatkan, aku tampil kepada Salomo untuk mengingatkan dia. Saudaraku, kita lihat supaya saudara bisa lihat. 1 Raja-Raja 11, perhatikan ayat 9 sampai 13. 1 Raja 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara lihat, Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Tuhan berhadapan dengan Salomo. Tuhan nyatakan, Tuhan gak kirim orang, Tuhan kirim dirinya sendiri untuk menegur, menasehati Salomo. Teruskan. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saya berpikir, saya merenungkan, how can it be? Bagaimana orang yang begitu berhikmat menjadi begitu bodohnya? Apa yang kurang dari Salomo? Hikmat mana lagi yang mungkin bisa diberikan kepada manusia yang Tuhan berikan kepada Salomo? Bagaimana dia tidak bisa mengerti tujuan Tuhan? Bahkan Tuhan sendiri tampil kepada Salomo untuk menegur kesalahan dia. Sampai 2 kali Tuhan sendiri tampil. Dan itu diabaikan. Saudaraku, ini membuat saya gelisah dan takut. Kalau orang seperti Salomo, begitu berhikmatnya, bisa menjadi begitu degilnya, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan saya? Saudara mengerti? Ini yang membuat saya bertanya-tanya terus kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Salomo bisa menjadi begitu bodohnya? Begitu dungunya, Tuhan sendiri tampil. Saudara tahu, ada perkara-perkara yang saya bisa berbuat salah. Dan saya juga berbuat sering salah. Di perusahaan ada yang namanya pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan. Ada waktunya saya dipanggil oleh pemilik perusahaan. Begitu dipanggil dan ditegur kesalahan saya takut luar biasa. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sampai saya harus ditegur seperti ini? Saya betul-betul berjanji kepada diri saya nggak akan berbuat yang salah lagi. Mungkin itu kesalahan kecil, tapi membuat saya malu sekali. Dan begitu merasa jijik kepada diri saya sendiri. Karena saya harus ditegur. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Anak-anak muda terutama, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Apakah saudara memerlukan orang lain untuk menegurmu, supaya saudara bisa diingatkan kepada apa yang benar? Atau saudara bisa menegur dirimu sendiri? Kalau engkau berbuat salah, tahu ini salah. Apa sampai harus ada orang lain yang menegur saudara? Kalau saudara memerlukan orang lain menegur saya, menegur kita, engkau nggak akan pernah berubah menjadi yang namanya pegawai rendahan, yang upahnya hanya minimum. Tapi kalau engkau bisa menegur, mengoreksi dirimu sendiri, engkau akan lompat minimal 2-3 kali lipat. Upahmu akan berubah. Hargamu akan berubah, value-mu akan berubah.
Kemudian kalau engkau bisa bahkan mengoreksi orang lain, bisa mensupervise orang lain, hargamu bisa berkali-kali lipat berubah. Gaji seorang direktur dengan gaji seorang kondektur itu dua hal yang berbeda. Yang satu harus diperingatkan, udah berhenti, ayo, suruh masuk penumpang. Dia panggil penumpang, nak masuk. Direktur kalau disuruh seperti ini bukan direktur, saudara. Nah, saudaraku, saya harus ingin sampaikan kepada saudara. Di alam manusia pun, di alam sekuler pun, kita mengenal yang namanya jenjang yang berbeda. Seberapa saudara mampu mengoreksi dirimu sendiri, itu akan menentukan nilaimu yang berbeda. Di dalam alam roh hal yang sama. Salomo sampai dikoreksi 2 kali oleh Tuhan. Orang yang paling berhikmat, orang yang luar biasa, dikoreksi pun gak bisa berubah. Saya berpikir, Tuhan, betapa bodohnya Salomo. Tell me, ajar saya rahasia kenapa orang ini bisa begitu dungunya, bisa begitu bodohnya. Nah, saya ingin supaya jemaat Tuhan belajar satu kebenaran ini. Sebab kalau saudara udah gak punya hikmat Salomo, dungunya seperti Salomo, udah pasti hancur. Jadi hari ini perhatikan, minimal kita belajar satu perkara. Dan kita belajar betul-betul, jangan sampai kita terhempas dari rencana Tuhan. Saudaraku, Salomo adalah orang yang paling banyak berbicara tentang takut akan Tuhan. Di seluruh Alkitab, saudara boleh bolak-balik, saya pelajari sungguh-sungguh. Siapa tokoh-tokoh yang banyak bisa mengajarkan saya tentang takut akan Tuhan? Itu nomor 1 Salomo. Kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, itu bicara dan melukiskan kiasan yang paling indah tentang takut akan Tuhan. Tapi kenapa takut akan Tuhan itu tidak hidup di dalam hati orang seperti ini? Saudaraku, pada akhir daripada tulisannya, di Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, Salomo berkata begini, akhir dari segala sesuatu yang kamu dengar daripadaku, takutlah akan Tuhan, dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap manusia. Saudaraku, selama ini saya fokus kepada takutlah akan Tuhan. Inilah kewajiban semua manusia. Saya lupa bahwa Salomo sekalipun dia menyelipkan satu perkata, takutlah akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. For this is the whole duty of man. Ini adalah semua kewajiban seorang manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang Salomo di 1 Raja-Raja 11. Salomo telah 2 kali mendapatkan teguran dari Tuhan. Dan dia tidak mampu, tidak bersedia untuk memegang perintah-perintah Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai manusia, akan ada waktunya saudara akan berhadapan di persimpangan jalan. Ketika engkau berada di persimpangan jalan, engkau akan memilih mengikuti keinginanmu atau keinginan dosa, atau berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Berpegang kepada perintah-perintah Tuhan akan tidak nyaman, akan membuat saudara gelisah atau kehilangan sesuatu, akan mungkin membuat saudara rugi. Tapi kalau saudara berani untuk berpegang kepada perintah perkataan Tuhan, sekalipun itu rugi, barulah yang namanya roh takut akan Tuhan akan tercipta di dalam dirimu. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul dan perlahan-lahan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat yang kedua berkata gini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, kebajikan, kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba saudara bayangkan, bukankah setiap minggu kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Yakobus 1 berkata begini, anggaplah sebagai satu kebaikan, kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mengajarkan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi Yakobus berkata, anggap kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ketika manusia mau melihat dengan kacamata yang dewasa, kalau jatuh bangun saudara, itu
itu ternyata sesuai dengan rencana Tuhan, itu akan membuat kita belajar sesuatu. Apa yang dialami oleh Jim Baker tadi yang saya katakan. Dia bisa berkata penjara ini adalah kebajikan Tuhan. Kebangkrutan ini adalah kebajikan Tuhan. Penipuan ini adalah kebajikan Tuhan buat saya. Kekurangan ini adalah kebajikan Tuhan buat saya. Supaya dia melihat rencana Tuhan yang besar. Nah, saudaraku, bisakah saudara melihat di dalam kejatuhanmu sekalipun, di dalam teguran sekalipun, di dalam apapun masalah yang kau hadapi, engkau melihat campur tangan Tuhan. Engkau bisa melihat sidik jari Tuhan sedang bekerja. Saudaraku, Yakobus berkata begini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, kebajikan, kalau engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya Tuhan bisa mengarahkan hidup saudara dan hidup saya. Nah, saudaraku, untuk menyingkat waktu, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan perkataan nasihat Salomo. Di akhir hidupnya, dia menuliskan di dalam Pengkhotbah 8. Coba lihat, Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Silakan. Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat untuk berbuat jahat. Saudara lihat, perhatikan perlahan-lahan. Ini strategi yang dipakai oleh iblis dan oleh Tuhan at the same time. Salomo dalam masa tuanya, dia menuliskan hikmat ini. Dan hikmat ini benar, ini menjadi pedoman buat kita. Salomo berkata begini, karena hukuman terhadap dosa itu tidak langsung dilakukan, tidak tiba-tiba dilaksanakan, maka manusia niat jahatnya menjadi bulat, menjadi matang. Nah, ini masalah yang Salomo katakan tentang dirinya. Kenapa pada waktu saya berbuat dosa, kenapa tidak langsung saya dihukum? Mungkin kalau saya dihukum langsung, mungkin saya akan sadar. Tapi dibiarkan. Jadi seperti orang sedang dijebak. Saudara pernah melihat jebakan tikus gitu ya? Ada makanan-makanan, terus di belakang ada seorang pemburu yang sedang atau jebakan itu menuntun dari sedikit makanan kecil-kecil, membuat dia masuk lebih jauh sampai dia masuk ke dalam jebakan. Dan ketika dia masuk ke dalam jebakan dan dia makan makanan terakhir, dia terkurung dalam jebakan itu. Saudaraku, iblis melakukan hal yang sama. Perhatikan sekali lagi, iblis melakukan hal yang persis sama terhadap saudara dan saya. Untuk supaya saudara tergiur makan jebakan berikutnya. Sampai tiba-tiba kita masuk ke dalam jebakan yang paling berbahaya. Dan ketika kita makan di situ, kita akan terkurung. Hancur total. Saudaraku, saya ingin sampaikan, demi kasih Kristus, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Terlalu banyak contoh, saudara nggak perlu disebut namanya. Saudara tinggal lihat di Google, lihat di berita-berita. Pejabat ini, pejabat itu ketangkep KPK, dipermalukan, diusung, dibawa, dipertontonkan, diborgol tangannya. Dulu seorang menteri yang dihormati, sekarang diborgol, dipermalukan, namanya nama-nama Kristen. Dipertontonkan sedemikian rupa. Kalau saudara perhatikan, itu bukan pertama kali. Karena kejadian demi kejadian, terus sampai tiba-tiba satu yang besar dan dia ketangkap KPK. Lalu dipermalukan, dipaksa mundur, dipenjara. Saudaraku, Cak Lontong bilang begini, apa bedanya pejabat, apa definisi daripada koruptor? Koruptor adalah orang yang berbuat korupsi dan ketangkap. Kalau belum ketangkap itu bukan koruptor, itu namanya masih pejabat. Itu Cak Lontong yang ngomong. Saudaraku, saya pikir ini benar. Banyak orang-orang seperti ini. Orang-orang berdosa yang belum hancur. Itu karena belum ketangkep. Nah, saya ingin sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iblis menggunakan strategi ini untuk menjebak dan menghancurkan gereja Tuhan. Tapi Tuhan gunakan ini untuk memberikan kesempatan supaya saudara dan saya bertobat. Kejatuhan Salomo, Tuhan hadapi Salomo, Tuhan tegur Salomo. Satu kali,
Salomo terus menikmati dosa, mengumpulkan wanita-wanita dari berbagai-bagai bangsa untuk memenuhi kepuasan nafsunya sendiri. Salomo terus lakukan, dan wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu menggeret tangannya untuk menyembah dewa-dewa mereka. Tuhan peringatkan kedua kali. Tapi lama-kelamaan Salomo begitu cintanya terhadap wanita itu. Dia begitu menikmati dosa itu. Satu ketika dia sadar bahwa itu adalah jebakan iblis. Sekarang dia nggak punya kekuatan lagi untuk lompat. Tiba-tiba yang dulunya Salomo menikmati dosa, sekarang dosa yang menikmati Salomo. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau engkau berputar-putar, semua kita punya kelemahan, termasuk saya. Pasti kalau kita mau jujur, kita punya kelemahan. Apakah kelemahanmu adalah kerakusanmu? Atau kelemahanmu adalah perzinahan? Atau kesombongan? Apapun kelemahanmu, kebohongan. Kalau engkau terus nikmati itu, satu kali, saudara nggak punya lagi kekuatan untuk melompat keluar. Karena sekarang dosalah yang menikmati saudara. Bahaya betul-betul. Salomo tuliskan di pengkhotbah 8. Karena upah dosa, hukuman terhadap dosa, itu tidak segera dilakukan, maka niat jahat itu menjadi bulat. Dan ketika udah menjadi bulat, matang, hancurlah hidupnya. Saudaraku, saya ingin titip pesan dua hal. Perhatikan sungguh-sungguh dua hal ini. Yang pertama, kalau engkau menerima teguran Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat privat, bertobatlah di tempat yang tersembunyi. Kalau engkau nggak bertobat sungguh-sungguh, satu kali akan dibawa ke permukaan. Dan kau akan dipermalukan, hancur total. Yang kedua, kalau engkau melakukan dosa dan kau sadar, saya sedang melakukan dosa, tapi nggak ada hukuman, nggak ada konsekuensinya, nggak ketahuan. Bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh. Temui salah satu hamba Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Supaya apa? Sebab engkau sadar bahwa ada satu pihak yang sedang menjebak saudara, yang sedang merancang saudara untuk sungguh-sungguh sampai ke dalam kehancuran. Nah, saudaraku, hari-hari ini saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang tanpa sadar menikmati, bersenang-senang. Nggak apa-apa, nggak ketahuan, it's okay. Satu kali sampai dosa itu menjebak, menjerat saudara, saudara nggak punya kekuatan lagi. Saudaraku, kadang-kadang kita menikmati dosa itu seperti si Udin yang punya satu ekor monyet. Udin adalah penjual pisang, dia selalu pergi kemana-mana ditemani dengan monyetnya. Dia pergi satu kali dalam perjalanan pulang, masih ada beberapa sisir pisang, melewati satu sungai, dia ingat ada temannya yang di seberang sungai sana. Dia ingin ketemu dengan temannya yang namanya si Ujang. Dia pikir daripada nyebrang sungai, bawa-bawa pisang, udah pisangnya ditinggal di sini, dan disuruh si monyet untuk jaga pisang. Monyet, kamu, katakan si monyet namanya si yang nggak ada. Si Onyet lah, Onyet, kamu jagain pisang ini ya, jangan kamu makan, kamu jagain. Nah si Onyet, oke, siap bos. Si Udin pergi menemui temannya, ngobrol-ngobrol, ngopi dan sebagainya. Si Onyet ini dia lihat, dia ingat pesan tuannya, jangan dimakan. Tapi semangatnya, kerinduannya adalah makan pisang. Memang dia diciptakan untuk makan pisang. Dia lihat, dipandang-pandang, dia pikir tadi pesan Tuhan saya apa? Jangan dimakan. Tapi dipandang boleh dong, dipandang, terus dipandang. Dipandang di hati, di mata, lama-lama turun ke hati. Begitu turun ke hati, dia pikir saya ingin rebahan, diusap-usap, dibelai-belai itu pisang. Wah, dia membayangkan betapa nikmatnya kalau dia bisa makan pisang. Dibelai-belai terus, tapi dia ingat, gak boleh dimakan. Tapi dibelai-belai boleh, dibelai-belai. Lama-lama dia pikir, dia ingin mencium, wanginya, betapa luar biasanya ini pisang. Dicium-cium itu pisang. Tapi dia terus ingat, jangan dimakan. Tapi dicium-cium boleh. Setelah dicium-cium, lama-lama hasratnya makin kuat. Kalau dijilat bagaimana? Dibuka satu, dijilat. Begitu dijilat, dihabisi semua pisang itu. Sampai sisir-sisirnya kata Pak Pur. Jadi habis total. Saudaraku, dosa itu seperti itu. Kalau nggak mau jadi seperti itu, jangan jadi si Onyet. Jangan
jangan bermain-main dengan hal ini. Mungkin hari ini engkau nggak ketahuan, mungkin nggak ketangkap, engkau tidak dipermalukan. Bertobat sungguh-sungguh. Sebab kalau sampai engkau menikmati itu, engkau nggak punya kekuatan lagi untuk keluar. Saudaraku, saya ingin bacakan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Setelah saya baca berulang-ulang kali, di dalam roh saya rasakan ini bukan hanya perumpamaan, ini nubuatan. Ya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 16. Di Lukas 16, Tuhan Yesus bercerita tentang satu perkara, tentang peristiwa yang terjadi tentang dua orang, yaitu mulai dari ayat 19 sampai ayat 31, tapi saya nggak akan bacakan semuanya. Nanti saudara pulang, saudara baca. Baca pelan-pelan, sungguh-sungguh, dan perhatikan. Ini sepertinya sebuah perumpamaan. Ada orang kaya dan ada orang miskin namanya Lazarus. Orang kaya namanya nggak disebut. Dua-duanya mati. Orang kaya biasa pesta pora, makan enak dan sebagainya. Orang miskin duduk di bawah meja orang kaya, mengharapkan ada remah-remah yang jatuh supaya dimakan. Orang kaya makan enak mati, orang miskin nggak makan mati juga. Dua-duanya mati. Nah, setelah mati, sesuatu terjadi di dalam alam roh. Orang miskin ini, Lazarus, duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya ada di neraka. Kemudian orang kaya ini kehausan. Begitu lelahnya, begitu hausnya. Dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, minta Lazarus mencelupkan jarinya ke air. Dan biar jari yang sudah dicelupkan ke air menetes ke lidahku. Sebab aku haus, aku panas di sini. Bapak Abraham berkata, nggak bisa. Antara kita ada jurang yang memisahkan. Kita nggak bisa saling mendekat. Karena nggak bisa dapat apa-apa. Orang kaya ini bilang gini, oke kalau begitu gini deh Bapak Abraham. Minta Lazarus pergi kembali kepada rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada 5 orang lagi. 5 orang itu tidak mengenal, dia hidup seperti aku. Kasih tahu mereka, minta Lazarus untuk pergi ke rumah Bapakku. Ke dunia orang hidup. Untuk kasih tahu mereka supaya mereka jangan masuk ke neraka. Abraham bilang begini, oh enggak perlu. Karena pada mereka ada kitab Musa dan kitab para nabi. Ada the Bible, ada hukum Taurat. Ada firman Tuhan pada mereka. Orang kaya ini bilang begini, oh enggak mungkin Bapak Abraham. Keluargaku itu bebal seperti aku. Kecuali ada orang bangkit dari orang mati dan pergi kepada mereka. Mereka baru percaya. Bapak Abraham bilang begini, perhatikan, ini yang berkata Tuhan Yesus. Ini dalam bentuk perumpamaan, tapi saya yakin betul ini adalah satu nubuatan. Perhatikan sungguh-sungguh, lihat ayat 29. Kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Perhatikan ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, dalam bentuk perumpamaan, ini adalah nubuatan. Kalau engkau degil, kalau semua firman Tuhan yang kau telah dengar, tidak mampu membelokkan langkahmu, tidak mampu mencegah langkahmu untuk tidak berbuat dosa lagi. Satu kali, kalau toh orang mati dibangkitkan di depan matamu, engkau tidak akan bertobat. Kalau toh Tuhan Yesus sendiri dibangkitkan kembali dari antara orang mati dan hadir di depanmu, engkau tidak akan bertobat. Saya ingin sampaikan. Tuhan katakan kepada gerejanya di dalam 1 Raja-Raja 11. Aku telah 2 kali hadir di hadapan Salomo. 2 kali Tuhan hadir di hadapan Salomo. Salomo begitu degilnya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Takutlah akan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara terus berputar-putar di sini. 1 kali. Kalau toh di depan matamu Tuhan Yesus hadir.
bangkit dari antara orang-orang mati, kedegilan hatimu akan menolak dia. Ini adalah satu nubuatan. Hidup hati-hati, hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa yang kau dengar, lakukan. Apa yang kau dengar, lakukan. Jangan menjadi pendengar firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya hidupmu berubah. Saya rindu kita masuk tahun 2024 dengan satu hati yang baru. Dengan satu wajah yang baru. Sebagai pelaku-pelaku firman. Pelaku kebenaran. Saudara mau lakukan ini? Mulai hari ini. Kalau Tuhan tegur. Kalau Tuhan nyatakan sesuatu. Bertobat. Tinggalkan dosamu. Mari tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Semua mata tertutup. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya minta kunci C tadi. Ada waktunya Tuhan bawa umatnya ke gunung itu. Dan Tuhan perlihatkan goncangan demi goncangan. Guruh yang gemuruh. Kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi. Gunung yang berasap. Keadaan yang menakutkan. Tapi Musa berkata, jangan takut. Tujuan dari semua itu supaya takut akan Tuhan ada padamu. Supaya engkau tidak berbuat dosa lagi. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan kau sadar Tuhan ada begitu banyak kelemahan-kelemahan karakter. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya terus nikmati. Saya terus ciumi. Saya cumbu-cumbu seperti kekasih. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Kalau engkau terus pertahankan itu, satu kali dosalah yang akan menikmatimu. Tinggalkan. Tinggalkan hidup yang lama. Katakan kepada Allahmu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan mengikuti hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau bahkan air mataku. Jadi lembah yang bermata air. Sebab itu memuji-Mu, Engkau Allahku. Kulegukan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahmu. Namamu Yesus, kemuliaan langit-Mu. Worship leader nyanyikan dengan pelan-pelan. Saudaraku, saya ingin berdoa. Semua mata tertutup. Kalau kau sadar firman ini berbicara kepada saudara, ada dosa yang kau nikmati selama ini. Ini yang menghalangi roh takut akan Tuhan tercipta di dalam dirimu. Kalau itu yang saudara sadari hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan imanmu sendiri letakkan tanganmu di dadamu. Apapun itu, sebutkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ada roh perzinahan dalam hatiku, dalam pikiranku. Ada roh rakus dalam diriku. Ada keangkuhan, ada kedegilan, ada ketidakmampuan untuk mengampuni. Pahit di dalam diriku. Apapun itu, hari ini akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bebas masuk tahun 2024 dengan sesuatu yang bersih total. Supaya aku layak. Supaya roh takut akan Tuhan bisa hidup dalam hidupku. Supaya aku tidak berbuat dosa lagi.
Kalau itu kehendak-Mu, letakkan tanganmu dadamu. Saya berdoa, Tuhan, ubahkan umat-Mu, ubahkan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh yang baru, roh yang bebas total, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya terjadi, dan supaya mereka melihat penggenapan tujuan Tuhan terjadi. Sekarang katakan kepada Allahmu, ucapkan terima kasih, sebab itu aku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.